Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas seputar PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan melihat ya bagaimana cara melihat penerima bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar tahun 2020. Nah, nanti khususnya ya teman-teman di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini nanti yang menarik teman-teman, kita nanti akan melihat apakah Anda ya atau siswa itu sebagai penerima PIP. Nah, ini khususnya di tahun 2020. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang menanyakan, Pak, kenapa PIP saya belum cair ya? Nah, kenapa sampai saat ini PIP belum cair? Lah, tentunya bagi teman-teman yang sudah mendapatkan PIP di tahun 2020, nah tentunya tidak akan cair lagi teman-teman. Karena perlu diingat ya bahwa untuk pencairan PIP atau siswa itu mendapatkan PIP itu dalam 1 tahun itu hanya sekali. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut teman-teman mengenai bagaimana cara melihat siswa penerima PIP ya, khususnya di tahun 2020. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan. Bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, sebelumnya ya, jadi sebelum kita membahas bagaimana cara kita melihat siswa penerima PIP ya, sebelumnya kita sudah menge-share ya, sudah memberikan informasi teman-teman, nanti bisa dilihat aja di channel kita ya, Mas Tio KDR. Nanti di bagian video ya, kita sudah mengupload ini ya teman-teman, SK penerima bantuan PIP. Nah, ini khususnya di jenjang SMK ya. Nanti SK-nya di sini kalau kita lihat teman-teman itu bertahap ya. Jadi untuk SMK tahun 2020 sampai saat ini, jadi untuk SK penerima ya, SK itu surat keputusan ya yang dikeluarkan oleh pusat. Baik, dan nanti bagi teman-teman yang sudah menerima SK ya otomatis dia akan sebagai penerima PIP, dia bisa mencarikan bantuan PIP-nya ya. Nah, kalau kita lihat ternyata teman-teman untuk SK-nya ya sampai saat ini ada 13 tahap ya, itu di SMK ya, mulai dari tahap 1 dan seterusnya. Nanti bisa dilihat aja di video kita. Nah, terus bagaimana tentang mekanisme pengajuan ya, mekanisme apa saja yang diperbolehkan untuk dana KIP. Nah, nanti bisa teman-teman bisa melihat di playlist kita ya teman-teman. Di playlist nanti silahkan dilihat di sini teman-teman. Saya sudah membuatkan playlist ini ya, Program Indonesia Pintar. Kita klik aja di sini lihat playlist lengkap. Ya di sini nanti membahas mengenai perbedaan kartu ATM KIP. Nah, ini ya cara melihat siswa penerima KIP, pengajuan bantuan siswa pemilik dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat di bagian playlist ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah ketika mencari video-video kita. Nah, oke, kita kembali ke sini teman-teman. Lalu bagaimana cara kita melihat apakah kita itu sebagai penerima PIP apa tidak? Nah, nanti data ini ya, nanti khususnya di tahun 2020. Tetapi data ini nanti ya juga ada di tahun 2019, 2018 ya, mungkin atau 2017 ya. Yang intinya bahwa teman-teman itu setiap tahun itu bagi penerima PIP dia akan mendapatkan 1 kali dalam setahun ya. Nah, ini nanti dalam 1 kali setahun ya teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat di sini ya, di Persekjen nomor 8 tahun 2020. Nah, ini mengenai Juknis PIP ya. Di poin C ya, besaran dan peruntukan bantuan PIP Dikdasmen teman-teman. Jadi untuk bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada peserta didik penerima sebanyak 1 kali. Ini ya teman-teman poinnya. Ya, jadi 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya teman-teman di video kita, nanti silahkan dilihat apa yang dimaksud dengan tahun anggaran, apa yang dimaksud dengan tahun pelajaran. Nah, tentunya teman-teman akan ingat, oh saya mendapatkan PIP ya, cair tanggal berapa, bulan berapa lah, tentunya Anda harus mengingat ini bahwa bantuan PIP itu diberikan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi 1 tahun bulat ya. Misalkan 2020 berarti nanti berlaku dari Januari sampai dengan Desember 2020. Oke. Langsung saja teman-teman, kita akan melihat bagaimana melihat penerima PIP. Apakah kita itu sebagai penerima PIP atau tidak ya. Apakah PIP kita di tahun 2020 sudah cair atau siap dicairkan ya, karena kemarin ya ada SK terbaru ya, SK penetapan sebagai penerima PIP. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman, bagaimana cara melihat
Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, yang pertama ya, teman-teman bisa membuka link ini teman-teman, pip.kemdikbud.go.id. Nah, yang kedua, teman-teman harus menyiapkan data. Ya, datanya apa saja, Pak? Ya, datanya nih. Yang pertama adalah NISN. Ya, NISN. NISN ini wajib valid yang sesuai terdaftar di Dapodik sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya adalah TTL teman-teman, tempat tanggal lahir. Nah, ini Anda juga harus betul ya, nanti bisa dilihat di e-rapotnya masing-masing ya teman-teman. Mungkin kalau sekolahnya sudah menggunakan e-rapot, nah tentunya NISN, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nah ini sudah sama ya antara yang di Dapodik dan yang di kementerian. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang NISN-nya berbeda ya, mungkin di ijazah sebelumnya sama di Dapodik jenjang sekarang itu mungkin ada yang berbeda. Nah, makanya nanti silakan di cross check NISN-nya apakah sudah benar atau belum. Ya, karena nanti data NISN ini sangat penting karena untuk mengecek apakah siswa itu sebagai penerima PIP apa tidak. Ya. Yang nomor 3, cek on TKP. Oke, langsung saja ya. Kita akan cek on ke TKP ya. Silahkan buka browser teman-teman ya. Buka browsernya seperti ini ya. Boleh menggunakan Chrome ataupun yang lainnya ya. Yang pertama, kita lihat dulu ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. pip.kemdikbud.go.id. Ketikkan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita ketikkan seperti ini ya, pip.kemdikbud.go.id ya. Silahkan diantar. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah tampilan seperti ini ya, program Indonesia Pintar, atau biasanya sekarang teman-teman operator menyebutnya adalah Si Pintar ya, sistem informasi apa ini ya, program Indonesia Pintar ya, Si Pintar. Nah, lantas bagaimana Pak cara untuk melihatnya? Kita klik di sini teman-teman. Jadi untuk penyaluran dana ini sudah mulai tahun 3 tahun ya teman-teman. Jadi mulai 2018, 2019, 2020. Nah, tapi teman-teman tidak usah melihat yang sini teman-teman, tidak usah melihat yang di 3 poin ini ya, karena 3 poin ini hanya istilahnya hanya seperti ini ya. Jadi hanya data-data seperti ini. Nah, kita akan melihat apakah saya sebagai penerima PIP ya, kita bisa cek di sini, cek penerima PIP. Ya, bisa cek penerima PIP. Nah, di sini nanti silakan cek penerima PIP. Nah, ini ya, cek penerima PIP. Jadi nanti Anda akan melihat apakah saya sebagai penerima PIP apa tidak. Nah, syaratnya teman-teman, nah seperti tadi kita harus menyiapkan NISN, harus menyiapkan tanggal lahir ya, year mondet. Jadi nanti formatnya adalah tahun, bulan, dan hari. Yang berikutnya adalah nama ibu kandung. Nah, langsung saja kita coba teman-teman ya. Kita akan mencoba sini ya. Kita akan coba apakah saya sebagai penerima PIP atau bukan. Nah, di sini tanggal lahirnya berapa, nanti silahkan dicek. Ya, nanti dibuka aja seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini diklik aja, misalkan tahunnya berapa, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, kita geser ke bawah. Seperti ini ya. Kita cari tahunnya dulu. Tahunnya sudah ketemu, nanti baru bulannya teman-teman. Ya, kalau sudah nanti baru tanggalnya. Nah, pastikan ini adalah jadi tahun, bulan, dan juga tahun, bulan, dan juga tanggal. Saya tuh masukkan ibu kandungnya. Nah, ibu kandung ini sangat rawan teman-teman, jadi harus benar ya, harus betul antara di Dukcapil, di Dapodik itu harus sama. Kalau sudah seperti ini teman-teman, silahkan klik cek data. Nah, ini biarkan proses pencarian ya. Kalau seperti ini masih proses teman-teman, dia masih proses mencari datanya. Nah, kita cek, pastikan internet Anda lancar ya. Kalau internetnya tidak lancar, maka juga tidak bisa digunakan untuk pengecekan datanya. Oke, ini kok lama ya Pak internetnya. Oh, internetnya nyambung, nggak ada masalah. Coba putus ya, di reload lagi teman-teman. Continue. Nah, kita cek dulu internetnya teman-teman. Jadi nanti kalau seperti ini ditunggu teman-teman ya. Ini masih pengambilan data nih. Nah, ini internetnya putus teman-teman ternyata. Kita cari dulu teman-teman. Sorry. Jadi internetnya putus ya. Kita coba sambungkan ulang ya. Kita sambungkan ulang. Nah, ini ya, kita sambungkan ulang. Oke, kita sambungkan ulang teman-teman internetnya. Ternyata internetnya putus.
kita pakai ini aja. Kita tunggu dulu internetnya terkoneksi ya. Nah, kalau internet sudah terkoneksi, kita klik reload ini teman-teman ya. Kita klik reload. Nah, kita klik continue. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata ini datanya sudah muncul ya teman-teman. Jadi datanya sudah muncul. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kita ulangi lagi aja ya. Jadi kita ulangi lagi dari cek penerima PIP ya. Sorry ya, jadi internetnya terputus. Kita klik cek penerima PIP. Selanjutnya masukkan NISN-nya ya. Masukkan NISN-nya. Masukkan NISN-nya. Setelah masukkan NISN-nya ya teman-teman, selanjutnya adalah masukkan di tanggal lahirnya ya. Masukkan tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya berapa ini? Nah, seperti ini kita ketikkan saja. Setelah dimasukkan ya tanggal lahirnya, sudah dimasukkan ya, setelah dimasukkan, masukkan nama ibu kandungnya ya. Nama ibu kandungnya siapa, silahkan dimasukkan. Pastikan nama ibu kandungnya sudah benar antara di Dukcapil dan di Dapodik. Kalau sudah, silahkan klik cek data. Nah, setelah dicek data teman-teman ya, kalau kita lihat di sini akan muncul semua datanya ya. Ini mulai dari SMP ya. Ternyata siswa ini ya, Andi Diwantoro ini ya, ternyata dia SMP juga mendapatkan PIP ya. Dia mendapatkan EIP di tahun 2018. Nah, ternyata ketika dia masuk SMK teman-teman ya, kita lihat di sini jenjangnya ya. Ini jenjang SMP, ini jenjang SMK. Nah, ternyata dia juga dapat ini ya, di SMK dia ternyata juga dapat teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat tahunnya sama. Nah, cuma ini mungkin dia sudah kelas 12 ya. Setelah itu dia masuk di SMK, dan ternyata dia dapat. Nah, tentunya ini di lain jenjang teman-teman, di lain tahun ajaran ya tentunya. Mungkin di sini nanti dia masih di SMP, tapi ketika di sini dia sudah ada SMK. Biasanya kalau sudah lulus, yaitu biasanya dia akan dapat di SMK-nya, tapi di tahun yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ternyata dia di tahun 2018 juga dapat PIP ya, terus tahun 2019 juga dapat. Nah, di sini teman-teman yang terpenting adalah di tahun 2020 ya, tahun 2020 ternyata Anda juga dapat. Dan nanti kalau misalkan Anda hanya di tahun 2019 ya, kemungkinan di tahun 2020 tidak dapat. Ya, nanti bisa ditanyakan di sekolahnya ya, mungkin sekolahnya tahu mengenai informasi penyebab kenapa PIP-nya tidak cair ya. Nanti bisa di cross check. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara melihatnya, di sini ada mulai dari SMP-nya ya. Ternyata ini juga dapat, SMK juga dapat. Ini 3 tahun berturut-turut dapat teman-teman. Nah, tapi di sini dapatnya 1 tahun sekali ya, tahun 2018, 2019, 2020 ya. Nah, kita cek yang kedua teman-teman ya. Langsung aja kita cek yang kedua. Kita masukkan lagi yang kedua. Ini ya. Nah, kita masukkan untuk siswa yang kedua. Nah, kita masukkan ya untuk tanggal lahirnya, langsung saja seperti ini teman-teman ya, dimasukkan, langsung kita kasih garing. Ya, yang perlu diperhatikan adalah untuk tanggal lahir adalah mulai dari tahun, bulan, dan tanggal, itu diberi tanda strip. Seperti ini ya. Setelah itu masukkan ibu kandungnya ya. Kalau sudah dimasukkan ibu kandungnya, mulai dari NISN, tanggal lahir, dan ibu kandung, silahkan cek datanya. Nah, di sini teman-teman, lah ternyata siswa ini ya, Alvina Susianawati, ya ternyata dia hanya mendapatkan di SMK saja teman-teman. Ya, dia di SMP-nya tidak dapat. Dia dapat di SMK ya, ini mungkin dia sekarang sudah kelas 3 ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, jadi 2018 masuknya. Dia juga dapat di 2019, dia juga dapat lagi di 2020. Lah, ini nanti teman-teman yang sudah mendapatkan tahun 2020 tentunya sudah bisa dicairkan. Nah, bagi yang belum beruntung ya teman-teman, mungkin sudah mengajukan tapi belum dapat, ya mungkin bisa mengajukan lagi di tahun berikutnya ya. Terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya informasi yang dapat kita sampaikan bagaimana cara melihat atau mengecek siswa penerima PIP ya, khususnya di tahun 2020. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.